Baik, selanjutnya kita ikuti paparan dari Bapak Dr. Insinyur Hamam Riza, Mas MSc, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Apa kabar Pak Hamam? Pak Hamam? Apa kabar Pak Hamam? Ya, kabar baik. Terima kasih, Pak Andi. Ya. Oh Ya. iya. Tadi pagi saya lihat Pak Hamam juga mengikuti webinar ya yang di Washington DC ya. Oke. Silakan Pak Hamam, mungkin ada yang ingin disampaikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya hormati Pak Andi Budimansyah, Ketua FTII, sahabat saya Pak Arya Damar, Pak Yudo Giri, semuanya adalah teman-teman yang hari ini berkesempatan kita untuk berbicara mengenai Road to Indonesia 4.0. Menurut saya itu topik yang sangat luar biasa, dan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Doni, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, kita semua memang di dalam kehidupan the next normal ini harus mengakselerasi ya sebuah upaya kita untuk mengejar Indonesia maju, mandiri, adil, dan makmur. Ya. Itulah sesungguhnya visi Indonesia Emas 2045. Ya. Oleh karenanya, bagi kita semua yang hadir di sini, sebagai bagian daripada Indonesia yang maju, mandiri, adil, dan makmur, tentu saja harus mempersiapkan perjalanan kita. Ya. Dan salah satu upaya kita agar kita berhasil di dalam perjalanan kita mencapai visi tersebut adalah penguasaan teknologi. Ya. Khususnya di sini industri 4.0 yang tentu saja akan menjadi disruptive teknologi di dalam berbagai sektor pembangunan nasional. Oleh karenanya saya ingin mengambil kesempatan ini pertama-tama untuk menjelaskan sendiri bagaimana kita menuju kepada Indonesia 2045 itu. Kita mulai dengan sebuah pertanyaan bisa disebut sebagai research objective daripada kita semua. What is the most important factor to drive our economy to the top of the world? Ya, top 5, mungkin top 10. Walaupun kita sekarang ini sudah ada di dalam $1 trillion club. Ya. Artinya kita sudah memiliki GDP total di atas $1 triliun. Ya. Dalam kenyataannya, kalau kita lihat jawabannya, itu ada di kemampuan kita menjadikan inovasi itu sebagai driver, penghela dari perekonomian itu sendiri. Dan lebih jauh kita bisa bertanya, kontemplasi kepada diri kita, seberapa bersaingkah Indonesia, inovasi Indonesia khususnya. Kalau kita lihat di dunia ini, dibagi-bagi atas region, untuk Southeast Asia dan East Asia jelas tidak ada kata Indonesia di situ, tidak ada negara Indonesia di situ. Yang kita lihat di sini ada Singapura, South Korea, Hong Kong, China. Di belahan dunia lainnya, di Eropa maupun di benua Amerika, ya, kita bisa lihat negara-negara yang memang kita tahu sudah menjadi superpower dengan kemampuan inovasinya. Nah, kita bisa saja dalam perjalanan kita untuk meningkatkan Innovation Index tersebut, bertanya di lingkungan Asia sendiri, Southeast Asia, ASEAN, Indonesia juga tidak memiliki peringkat
indeks inovasi yang mumpuni di sini. Dan kalau kita lihat dengan negara-negara yang kita anggap lebih kecil ya, dari kita, dari skala ekonominya, ya, sayangnya Indonesia di dalam inovasi kalah bersaing dengan negara-negara tetangga kita. Ya, dalam keluarga ASEAN sekalipun, kita masih kalah dibandingkan Brunei sekalipun, Vietnam, Filipina. Ya. Nah, hal ini tentu saja menjadi pertanyaan bagi kita. Apa yang sebenarnya menjadi komponen utama di dalam kita meraih ya, peringkat terbaik gitu di dalam global competitive index, khususnya inovasi. Ternyata adalah investasi research and development. Dan itu kita lihat menjadi problem kita ya untuk keluar sebenarnya dari middle income trap. Banyak investasi R&D yang masih berpaku pada dana riset, pengembangan, pengkajian dan penerapannya itu pada pemerintah gitu. Sedangkan kita tahu ciri-ciri negara maju R&D itu dilakukan oleh badan usaha, oleh organisasi, oleh swasta, ya, industri nasional. Dan inilah yang nanti akan membuat kita itu terjebak semakin dalam di dalam upaya kita keluar dari pendapatan menengah. Ya. Kita masih tetap dalam kondisi pendapatan menengah, upper middle income country, sekian puluh tahun. Ya. Bukan hanya beberapa tahun, sekian puluh tahun. Dan kita bisa melihat contoh bahwa negara-negara lain juga berusaha keluar dari situ dengan meningkatkan upaya-upaya menggantikan efisiensi driven economy yang selama ini kita geluti menjadi innovation driven economy. Ya. Jadi Bapak Ibu semua, tantangan bangsa Indonesia itu kalau memang ingin menuju Indonesia maju menjadi top 5 countries adalah pada kemampuan kita menjadikan negara kita, seluruh komponen bangsa, stakeholder daripada inovasi itu bukan lembaga litbang JIRAP, lembaga penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan. Bapak Ibu semua sebagai bagian daripada pentahelix menjadi bagian yang sangat begitu penting bagi kita untuk menciptakan paradigma baru bahwa IPTEK itu adalah untuk pembangunan nasional. IPTEK itu bukan hanya sekedar menulis paper, makalah, menghasilkan jurnal, ya, yang memang untuk kemajuan IPTEK saja. Tetapi IPTEK itu adalah untuk pembangunan nasional. Dan itu secara nyata sekarang ada di dalam Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019. Karenanya, bagi kami di BPPT, upaya untuk bertanggung jawab menghasilkan inovasi dan mendorong keberhasilan penerapannya, itu dinyatakan dengan 7 peran yang tentu saja bersama-sama dengan seluruh stakeholder, termasuk dengan FTII, termasuk dengan asosiasi masyarakat lainnya, asosiasi profesi, dengan pemerintahan, dengan badan usaha, ingin menghilirkan perkayasaan hingga kepada komersialisasi teknologi, agar kita ya, bisa mengejar, bisa melaksanakan sebuah lompatan atau leapfrogging untuk kita mentransformasikan Indonesia ini, baik dari sisi ekonomi, dari sisi teknologi, dari sisi industri. Dan saya selalu mengingat apa yang disampaikan oleh founding fathers dari BPPT, malah mungkin dari industri strategis Indonesia, almarhum Profesor B.J. Habibie, berawal di akhir, berakhir di awal.
jangan pernah berhenti untuk berjuang, untuk kita melompat. Ya. Pada akhirnya, pasar inovasi itulah yang harus kita tuju. Dan secara bersama-sama, bukan sendiri-sendiri, bukan dalam silo-silo, ya, kita harus menghilangkan ego sektor di dalam kita mencapai pasar inovasi itu. Dengan demikian barulah kita bisa meningkatkan indeks inovasi kita. Dengan demikian barulah kita berjalan menuju negara Indonesia yang maju, mandiri, adil, dan makmur sesuai dengan visi 2045. Nah, pertanyaannya yang sering menjadi hambatan dan sumbatan bagi kita adalah bagaimana membangun ekosistem inovasi 4.0 ini, gitu. Ya. Teknologi yang kita kuasai mungkin segala macam teknologi, tetapi bagaimana bahwa teknologi itu menjadi karya anak bangsa, menjadi karya inovasi Indonesia. Ya. Nah, tentu saja kembali lagi ekosistem inovasi itu merupakan bagian daripada upaya kita untuk mengalign, mengadopt, dan mengadapt ya, berbagai stakeholder, baik itu pemerintahan, perguruan tinggi, industri, kemudian asosiasi, jangan lupa investment dan funding. Ya, ini semua harus membentuk sebuah innovation ecosystem. It takes a village to raise a child, and it takes an ecosystem to scale an innovation. Kenapa? Karena dalam kenyataannya banyak sekali upaya ide kita, riset-riset kita, karya-karya anak bangsa kita itu jatuh ke jurang kematian inovasi teknologi. Oleh karena adanya sumbatan di dalam kita menghilirisasi ide itu. Ya. Perguruan tinggi yang melaksanakan penelitian, badan usaha yang berusaha membangkitkan daya saingnya, ya. Tapi kemudian tidak dapat menjalani proses teknologi transfer, tidak dapat membawa produk itu menjadi global brand. Ya. Padahal kita tahu bahwa inovasi-inovasi dari startup untuk sampai kepada scaling up proses itu membutuhkan upaya kita sepenuh-penuhnya membangun jembatan. Jadi antara ide sampai kepada bisnis sukses itu ada jembatan yang harus kita bangun. Dan kita harus meniti jembatan itu bersama-sama. Karena tanpa adanya jembatan itu, banyak sekali ide ataupun karya dari anak bangsa yang tidak dapat. Termasuk teknologi yang terkait dengan 4.0 tersebut. Nah, saya ingin menceritakan kepada Bapak Ibu, karena kita topiknya adalah aplikasi terkait dengan COVID-19 ini, upaya kita membangun kebersamaan secara gotong royong, secara sinergi dan kolaborasi multi-stakeholder dalam Task Force Riset Inovasi dan COVID-19 ini. Yang mana kita mulai di pertengahan Maret, setelah ada kasus 01, 02, ada muncul pertanyaan, wah kenapa negara lain bisa begitu cepat mengeluarkan rapid test ataupun PCR test, ataupun semua hal yang dibutuhkan di dalam memutus penyebaran COVID-19. Kalau kita bicara flatten the curve, how can we do that exactly gitu. Epidemiologi mengatakan bahwa sebaran COVID-19 ini sangat besar, ya, dan kita perlu mengantisipasi itu. Itulah tujuan dari Task Force Riset Inovasi COVID-19 yang ingin membentuk ekosistem dalam testing dan alat kesehatan COVID-19 ini. Di sini kita menemukan bahwa Indonesia itu hampir 98% mengimpor, ya, seluruh kebutuhan alat kesehatannya maupun fasilitas kesehatannya sekalipun. Ya.
kita ingin melaksanakan rapid test yang sekarang ini sedang booming, ya, dan sudah melihat bahwa begitu banyak rapid test import yang akurasi dan sensitivitasnya kita ragukan. Ya. Belum lagi kita membutuhkan bahan baku dari luar negeri yang bersaing dengan negara-negara lain dalam mendapatkannya. Ya. Kita juga yakini bahwa PCR test sebagai gold standard yang diakui oleh WHO untuk COVID-19 juga tidak punya kita produk itu. Semuanya juga kita impor. Ya. Nah, dengan pemikiran kebutuhan tadi, pasar inovasi tadi ya, maka upaya kita untuk melakukan reverse engineering terhadap produk-produk testing, agresif testing kalau kita boleh sebut, ya bukan hanya massal tapi dia harus agresif dan akurat. Ya. Itu harus juga dilengkapi dengan berbagai teknologi 4.0 yang kita kenal dalam sistem informasi, dalam aplikasi artificial intelligence misalnya, yang saya nanti akan dalami secara khusus karena topik kita adalah industri teknologi 4.0, serta jangan lupa fasilitas kesehatan yang memang sangat minim kita miliki. Saat awal, ya, mungkin 5 menit ke depan bisa masih ada 5 menit Pak, silakan Pak. Ya, nanti dilengkapi dengan alat kesehatan untuk treating. Jadi testing, kemudian tracing, tracking, fencing ataupun isolating, hingga kemudian treating ataupun treatment. Ya seperti ventilator yang banyak sekali ternyata kemampuan anak bangsa untuk membangun ventilator, ya, ataupun resusitator, serta berbagai imunomodulator ya untuk meningkatkan imunitas tubuh. Itulah yang pada tanggal 20 Mei yang lalu diluncurkan oleh Pak Presiden di dalam Hari Kebangkitan Nasional. Kita align dengan inovasi, yaitu Hari Kebangkitan Inovasi Indonesia, ya, yang dimotori oleh Kementerian Riset Teknologi dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional. Nah, secara khusus, kami adalah bagian daripada inovasi, dan oleh karenanya Rekayasa BPPT juga bekerja dengan penuh kerendahan hati, tetapi misinya sama dengan Bapak Ibu semua. Bagaimana kemandirian, kedaulatan negara kita di bidang teknologi dapat kita tegakkan. Ya. Nah, dalam 5 menit terakhir inilah saya akan menyampaikan mengenai aplikasi, salah satunya kecerdasan artifisial ataupun artificial intelligence untuk melawan COVID-19. Kita tahu di luar, di mana-mana kita kenal AI itu berperan untuk melaksanakan predictive modeling, malah untuk menemukan obat, ya. Seperti obat benevolen ini, pemanfaatan AI untuk menemukan obat yang sebelumnya dibuat untuk penyakit lain, tetapi dirancang ulang untuk menghadapi virus corona. Kita juga melihat epidemiologi terkait dengan penyebaran, itu digunakan di banyak negara, bagian daripada tracing dan tracking. Ya, kita juga melihat bahwa begitu banyak data yang tersedia di Kaggle misalnya, yang termasuk whole genome sequencing yang sangat berperan untuk mendapatkan vaksin. Ya, itu diupload oleh banyak negara dan digunakan untuk memprediksi kasus, memprediksi jumlah kematian akibat penyebaran COVID-19. Dan untuk kita di Indonesia, bersama dengan seluruh stakeholder, ya, kita membangun banyak hal yang memanfaatkan teknologi 4.0. Apa tadi sudah disebutkan oleh Pak Andi, mengenai robot misalnya, mengenai drone untuk spray yang sudah kita kenal, dipakai juga di Bandung misalnya atau di beberapa kota yang lain. Serta tentu saja yang menjadi sangat familiar bagi kita di dalam new normal ini, yaitu dengan face recognition dan kemudian pengukur suhu. Nah, untuk kami di
tim Task Force Riset Inovasi COVID untuk penanganan COVID, kita menggunakan beberapa pendekatan di dalam memanfaatkan citra radiologi untuk mendukung penegakan diagnosa pasien yang terduga COVID-19. Kita tahu bahwa AI itu bagi workflow radiologi itu sangat bermanfaat, mulai dari akuisisi, image reconstruction, processing, analisis, hingga kepada prognosis. Ya. Dan itulah yang sesungguhnya kita harapkan dengan penerapan industri teknologi 4.0 itu. Di situ ada machine learning, ada deep learning, yang akan membantu human decision making di dalam healthcare. Kalau traditional approach itu adalah kita mendapatkan CT scan ataupun X-ray, kemudian radiolog itu akan berusaha mendeteksi apakah ada kelainan di dalam paru-paru seseorang tersebut, ya, dan membutuhkan waktu antara 30 sampai 1 jam mungkin ya untuk mendapatkan data yang akurat. Nah, AI di sini membantu untuk melaksanakan image recognition, ya, dengan berbagai algoritma machine learning dan deep learning, ya, untuk mengaugment kemampuan dari radiolog tersebut. Itulah yang kita kerjakan, machine learning, deep learning, data mining, serta kemudian decision support system, ya, yang kemudian disertai dengan dataset testing yang memang diambil dari pasien Indonesia. Kita tahu bahwa di Cina sudah ada solusi mungkin, di Amerika sudah ada solusi, tetapi itu menggunakan pasien ataupun data dari produsen atau 2 menit lagi ya Pak. Daripada AI tersebut. Nah, untuk Indonesia kita mengambil sumber data dari berbagai rumah sakit, dan ini yang saya sebutkan sebagai bagian yang terpenting dalam upaya kita menerapkan industri teknologi 4.0 ini. Ya. Tanpa data, tanpa kerjasama dari kita semua, tentu kita akan tidak memiliki kesempurnaan di dalam membangun decision support system, serta memiliki kemampuan di dalam peta sebaran epidemiologi ataupun kerentanan. Jadi kalau kita mau bicara nanti setelah PSBB transisi ini bahwa kita telah menghasilkan flatten the curve, ya tentu saja ini semua kemampuan daripada industri 4.0 ataupun teknologi 4.0 untuk kita gunakan di dalam rangka kita menangani COVID-19. Demikian saya kira yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa Pak Hamam paparannya. Jadi yang menarik buat saya tadi adalah kita mulai dari akhir ya. Iya, itu kalau kita membuat tulisan yang biasanya dari kesimpulan dulu, baru kita. Begitu juga untuk membuat produk ya Pak ya. Apa sih yang menjadi goalnya, baru kemudian kita turun ke depan untuk menyusun lebih baik. Baik, tapi Pak Hamam ditahan dulu, kita dengarkan pembicara dari yang lainnya. Nanti kita akan kembali kepada Pak Hamam pada sesi tanya jawab berikutnya.